mata kuliah Teori Bermain dan Permainan Anak Usia Dini. Kami akan menjelaskan jenis-jenis bermain untuk anak usia dini. Simak sampai habis ya teman-teman, jangan di-skip. Let's go! Baik semuanya, sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis bermain, alangkah baik apabila kita mengetahui pengertian bermain. Nah, pengertian bermain adalah suatu aktivitas yang menyenangkan, yang mana dapat menjadi sarana belajar bagi anak usia dini, sekaligus menjadi suatu proses yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupannya. Dan bermain mempunyai manfaat untuk merangsang perkembangan anak, yang mana dalam perkembangan anak terdapat aspek-aspek perkembangan yang harus dikembangkan pada setiap anak. Nah teman-teman, itulah pengertian tentang bermain. Nah, di sini kami akan menjelaskan jenis-jenis bermain. Adapun jenis-jenis bermain yang akan kami jelaskan yaitu bermain sosial, bermain dengan benda, bermain peran, dan bermain sosiodrama. Kemudian bermain sendiri atau solitary play, kemudian pengamatan atau onlooker play, kemudian bermain paralel atau parallel play, kemudian bermain bersama atau comparative play, kemudian sensory motory play atau bermain mengandalkan indera atau gerakan, kemudian mastery play, kemudian bermain rock and double play atau bermain kasar, kemudian social play bermain bersama, kemudian bermain dramatic play atau bermain peran atau khayal. Selanjutnya, pengertian bermain sosial. Bermain sosial merupakan salah satu aspek yang penting pada perkembangan anak yang harus diutamakan dalam pembelajaran. Nah, untuk mengembangkan bermain sosial, yaitu harus melalui bermain dengan teman sebaya. Anak yang melakukan interaksi dengan teman sebaya dapat membantu anak dalam mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Pengembangan sosial anak dengan teman sebaya sangat membantu dalam pengembangan sosial anak masing-masing. Hal ini dapat dilihat saat anak mampu beradaptasi atau menyesuaikan dirinya pada lingkungan sekolahnya. Kehadiran teman pada anak sebaya, teman sebaya pada anak dapat memberikan suatu kekuatan dalam diri anak. Kehadiran teman sebaya memberikan suatu kekuatan dalam diri anak untuk bersosialisasi. Teman sebaya sangat berpengaruh terhadap pengembangan sosial anak dengan lingkungan sekitarnya. Kemampuan sosial emosional anak mencakup pencapaian serangkaian keterampilan dalam mengidentifikasi dan memahami perasaannya sendiri, perasaan temannya, dan perasaan lingkungannya, dan memahami kondisi emosi orang lain. Melatih kemampuan sosial pada anak, guru dan orang tua harus konsisten dalam melatihnya agar kemampuan sosial anak dapat berkembang dengan baik. Adapun contoh bermain sosial yaitu dengan bermain boneka jari, bermain peta umpet, bermain kucing dan tikus. Permainan-permainan ini dapat mengembangkan sosial pada anak, sehingga terbentuklah sosial emosional pada anak. Kemudian ketika anak sudah mengembangkan sosialnya, anak mampu mengembangkan kepercayaan dirinya dan keterampilan dalam mengidentifikasi dan mampu memahami perasaan dirinya sendiri ataupun orang lain, baik orang tua atau temannya. Selanjutnya, pengertian bermain dengan benda. Permainan dengan benda dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan pada anak usia dini, yang mana anak akan belajar mengenai ciri-ciri suatu benda. Adapun permainan-permainan dengan benda yaitu bermain dengan balok, bermain plastisin, bermain masak-masakan, bermain kubus dan rubik, bermain mobil remote control, dan bermain katapel. Itulah jenis-jenis bermain
menggunakan benda. Selanjutnya, pengertian bermain sosiodrama. Permainan sosiodrama berasal dari dua kata, yaitu sosio dan drama. Sosiodrama merupakan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok, yaitu role playing, di mana sosiodrama adalah teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekankan melalui suasana yang didramatisasikan sehingga dapat mengungkapkan perasaan sendiri melalui lisan. Sosiodrama dilakukan secara berkelompok. Adapun tahap permainan sosiodrama yaitu menentukan situasi sosial yang akan didramatisasikan, memilih pelaku, kemudian mempersiapkan pelaku, kemudian mempersiapkan anak lainnya sebagai penonton, kemudian melaksanakan sosiodrama dengan memerankan perannya masing-masing. Yang terakhir, follow up. Selanjutnya, permainan sendiri atau solitary play. Pada tahap ini, anak sudah mulai bermain, tetapi bermain dengan benda-bendanya atau permainan-permainannya. Solitary play dilakukan pada anak usia 2-3 tahun. Nah, kadang orang dewasa sering khawatir ketika melihat anak bermain sendiri, padahal bermain sendiri merupakan hal yang sangat normal. Di tahap ini, anak berusaha menyenangkan dirinya sendiri tanpa ada aktivitas sosial dengan orang lain. Contoh permainan solitary play, anak bermain dengan menggunakan balok untuk membangun sebuah menara atau bermain mobil-mobilan. Tetapi seiring perkembangan anak, hal ini akan mulai menurun di masa-masa selanjutnya. Karena ketika anak bertambah usianya, dia akan lebih senang apabila bermain bersama teman-temannya atau bermain sosial. Kemudian pengertian bermain onlooker play atau dengan mengamati. Bermain dengan mengamati atau onlooker play artinya anak melakukan kegiatan bermain sendiri, tetapi anak juga akan mengamati teman-temannya yang melakukan kegiatan bermain yang sama dengannya, seolah-olah mereka sedang bermain bersama-sama dalam suatu kelompok. Namun pada hakikatnya ternyata anak itu bermain sendiri atau individual. Jadi permainan mengamati, contohnya permainan ini anak berkumpul bersama-sama dalam sebuah kelompok, dalam kegiatan bermain balok contohnya. Tetapi pada hakikatnya mereka bermain sendiri-sendiri. Tetapi sesekali mereka saling berkomentar, melihat, serta berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, bermain paralel atau parallel play. Dalam bermain parallel play atau bermain paralel, dua anak atau lebih bermain dengan jenis alat permainan yang sama dan melakukan gerakan atau kegiatan yang sama. Bentuk kegiatan ini tampak pada anak-anak sedang bermain mobil-mobilan atau permainan logo. Permainan parallel play artinya kegiatan bermain yang sama dilakukan oleh dua anak atau lebih, tetapi tidak ada interaksi di antara mereka. Fase parallel play sering juga disebut dengan social action, di mana anak bermain secara terpisah dengan temannya, tetapi berdekatan dan saling meniru satu sama lain. Pada fase ini merupakan fase transisi dari yang sering bermain sendiri atau fase solitary play atau hanya memperhatikan anak lainnya, bermain fase onlooker play, berubah menjadi lebih kooperatif dan matang secara sosialnya. Itulah pengertian pada bermain paralel atau parallel play. Bermain asosiatif atau associative play. Pengertian bermain asosiatif atau associative play ditandai dengan adanya pertemuan antara dua anak. Anak mulai fokus pada permainan temannya, bukan hanya pada permainannya saja.
Selama bermain, anak mulai fokus pada permainan orang lain dan bukan hanya pada permainannya sendiri. Mereka kemudian dapat berbicara dan berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain. Permainan asosiatif dapat membantu meningkatkan keterampilan bahasa pada anak. Kemudian pemecahan masalah dan kerjasama sosial secara umum. Bukan hanya itu, anak juga akan belajar cara berbagi atau menukar mainannya. Dan anak juga mampu bertukar pikiran dengan temannya. Baik, saya akan menjelaskan bermain cooperative play atau bermain bersama. Nah, di dalam bermain cooperative play ini, contohnya bermain kucing dan tikus. Cara bermainnya yaitu dengan membentuk lingkaran terlebih dahulu, lingkaran besar dan lingkaran kecil, kemudian kucing mengejar si tikus. Ketika diberi arahan jongkok dan berdiri, lakukan bersamaan. Kemudian si kucing mengejar si tikus. Dan apabila si kucing mendapatkan si tikus, maka berakhirlah permainannya. Seperti itu contoh untuk bermain cooperative play. Dan selanjutnya adalah bermain sensory motor play atau bermain mengandalkan indera dan gerakan-gerakan tubuh. Contohnya peta umpet. Seperti biasa di kalangan anak-anak ini, permainan peta umpet ini tidak asing lagi. Cara bermainnya yaitu pilih salah satu temannya untuk menjadi penjaga, kemudian beri angka untuk sebagai hitungan sampai misalnya 20 hitungan atau 30, dan dalam hitungan 30 atau 20 ini teman-teman yang lain berlari untuk mencari persembunyian agar tidak diketahui. Kemudian ketika hitungannya sudah selesai dan si penjaga ini pun mulai mencari teman-teman yang bersembunyi, dan ketika mendapatkan temannya, maka dia menjadi penjaga setelah dia. Biasa yang menjadi penjaganya yang pertama kali ditemukan oleh si penjaga. Seperti itu untuk contoh sensory motor play. Nah, di dalam contoh ini tadi itu kan terdapat indera penglihatannya, kemudian gerakan-gerakan tubuh itu kan mereka berlari. Nah, dari situ kita melihat bagaimana bermain motorik mereka, seperti itu sensory motor play ini. Selanjutnya bermain mastery play atau bermain menguasai keterampilan. Contohnya bermain sepak bola, bermain basket, bermain sosiodrama. Sosiodrama ini seperti bermain peran untuk memecahkan permasalahannya. Nah, dari permainan ini keterampilan-keterampilan anak akan berkembang dan kita mengetahui bagaimana perkembangan keterampilannya. Seperti itu. Kemudian bermain rough and tumble play atau bermain kasar. Nah, bermain ini lebih dominan untuk anak laki-laki. Bermain ini contohnya seperti bermain tinju, perang, kemudian bergulat. Nah, namun bermain kasar ini mereka bermain secara pura-pura, namun dapat mengembangkan motorik kasar mereka, seperti itu. Kemudian bermain social play atau bermain bersama. Nah, bermain bersama ini
seperti bermain patok lele, kemudian bermain kelereng, kemudian bermain sosiodrama juga termasuk contoh untuk social play-nya, bermain bersama, karena dia bermain berkelompok seperti itu. Selanjutnya bermain dramatic play atau bermain peran dan khayal. Di dalam bermain ini contohnya anak bermain dokter-dokteran dan atau bermain guru-guruan. Nah, dari sini anak bisa berperan sebagai dokternya, sebagai gurunya. Anak itu berkhayal dan berimajinasi seperti itu. Dan di dalam diri mereka berpura-pura itu sebagai perannya untuk mengembangkan daya imajinasi mereka, kreatifnya juga, keterampilannya juga. Nah, dari situ anak dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka walaupun hanya sekedar bermain atau dramatic play. Sekian dari penjelasan saya. Nah teman-teman semuanya, itulah pengertian dari jenis-jenis bermain yang sudah kami sampaikan. Dari pengertian jenis-jenis bermain di atas, terdapat fungsi dan manfaat dari bermain. Antara lain, memanfaatkan energi yang ada pada diri anak, kemudian memulihkan energi yang sudah terkuras setelah bekerja. Selanjutnya, melatih keterampilan anak, kemudian membantu anak mengeksplorasi lingkungannya, kemudian dapat mengenali anak terhadap potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya, memberi kesempatan anak untuk bersosialisasi, untuk memperkaya dan mendapatkan pengetahuannya. Pada kegiatan stimulasi pada perkembangan anak dalam kegiatan bermain memiliki berbagai manfaat, yaitu sebagai cara untuk mendidik anak, mengawasi dan menilai perkembangan anak. Kemudian sebagai alat terapi dan intervensi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus, kemudian mengembangkan seluruh aspek perkembangan yang ada pada anak, kemudian mengasah panca indera pada anak, dan selanjutnya mengembangkan keterampilan fisik pada anak. Nah, itulah fungsi dan manfaat dari jenis-jenis bermain yang sudah kami paparkan sebelumnya. Sekian dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri.